Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai Cyber Security. Di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita perlu menjaga jarak dengan orang lain, menjadikan kita untuk melakukan suatu adaptasi, mengubah aktivitas yang biasanya dilakukan secara fisik menjadi aktivitas secara digital. Kita dapat menggunakan perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet agar kita bisa melakukan suatu komunikasi, transaksi, sharing knowledge dengan orang lain yang terpisah jaraknya. Perkembangan teknologi komputasi yang sangat pesat dan perkembangan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G itu menghasilkan suatu produk atau layanan-layanan seperti mobile digital, smartphone, IoT, Internet of Things, di mana perangkat-perangkat dapat terhubung dengan internet. Lalu ada AI, Artificial Intelligence, teknologi cloud. Lalu ada juga biometric sensor yang dapat mengidentifikasi karakteristik tubuh kita. Layanan-layanan tersebut mengubah suatu cara manusia beraktivitas sehingga produktivitas, efisiensi maupun efektivitas diharapkan menjadi lebih baik. Aktivitas atau pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara digital, walaupun tidak semua aktivitas bisa didigitalkan. Misalkan ada suatu transaksi jual beli tunai bisa digantikan dengan pembayaran mobile banking. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara daring. Lalu ada juga contoh penerapan IoT, Internet of Things, yaitu kita bisa membuka rumah dari jarak yang jauh sekali. Dengan mudah sekali kita bisa terhubung dengan banyak orang, di mana terjadi suatu pertukaran tidak hanya data, namun juga terjadi pertukaran informasi maupun pengetahuan. Namun dalam penggunaan layanan-layanan tersebut, bisa jadi ada data diri seperti lokasi kita saat ini yang diberikan untuk menggunakan layanan-layanan tersebut, sehingga privasi kita menjadi berkurang. Dan ada peluang-peluang yang muncul untuk memanfaatkan data atau informasi yang tidak bertujuan baik atau merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, kita akan coba sampaikan pengetahuan umum mengenai cyber security, pentingnya mengetahui cyber security khususnya terkait dengan komunikasi jarak jauh secara digital, dampaknya, dan bagaimana penanganannya secara umum. Dengan bekal ilmu dan pengetahuan umum ini, kita bisa menjadi lebih aware atau waspada, serta lebih bijak dalam menyikapi kaitannya dengan cyber security. Ada banyak pengertian mengenai cyber security dari referensi-referensi yang ada dan dapat kita simpulkan secara umum bahwa cyber security ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap data atau informasi yang bersifat digital. Sebagai contoh, dokumen fisik kertas dapat kita foto menggunakan smartphone. Foto digital tersebut memberikan informasi yang sama dengan dokumen fisik tersebut. Bahkan bisa kita edit atau rubah foto digital itu dan kita kirimkan ke pihak lain. Dari contoh itu, kita bisa mengetahui beberapa hal mengenai sifat atau karakteristik data atau informasi digital. Data atau informasi digital ini mempunyai karakteristik utama, yaitu bisa digandakan atau diduplikasi, bisa diolah, disimpan, dibagi, dan bisa jadi setelah dibagi ke orang lain atau ke internet, itu akan sulit untuk ditarik kembali. Karakteristik data digital yang dapat diolah ini juga mempunyai arti bahwa data atau informasi itu bisa dimodifikasi atau diubah, mengalami suatu penambahan ataupun pengurangan. Tujuan utama dari implementasi cyber security ini ada 3 aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality ini terkait dengan kerahasiaan data atau informasi. Kita memastikan bahwa suatu data atau informasi ini hanya bisa diketahui oleh orang yang berkepentingan saja. Sebagai contoh, sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa mempunyai data diri, selain nama ada alamat rumah, nama orang tua, asal sekolah, dan yang lain-lain. Lalu kalau terkait dengan pembelajaran suatu mata kuliah di mana mahasiswa mendapatkan nilai capaian pembelajaran, nilai tersebut juga bisa termasuk konfidensial
atau rahasia. Jangan sampai dalam penggunaan e-learning atau pembelajaran daring ini ada informasi mahasiswa seperti nilai itu diketahui oleh mahasiswa yang lain. Atau misalkan seorang mahasiswa melakukan ujian secara daring dan jawabannya diketahui atau bisa disebarkan ke mahasiswa yang lain. Suatu perusahaan pun juga tidak ingin data atau informasinya mengenai rancangan produk yang sedang dikembangkan diketahui oleh kompetitornya. Kalau sampai ketahuan, bisa jadi kompetitornya membuat produk yang lebih baik. Jadi jangan sampai data atau informasi ini diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, karena kalau diketahui maka dinilai dapat merugikan, baik dilihat dari berbagai sisi, bisa jadi finansial, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Aspek cyber security yang kedua yaitu integrity. Integrity ini merupakan aspek pengamanan data terkait dengan keutuhan data atau informasi. Jadi data atau informasi yang kita kirimkan ke orang lain ini tersampaikan dengan utuh, tidak parsial atau sebagian, tidak mengalami perubahan, penambahan, ataupun pengurangan. Tidak hanya itu, pengirim dan penerima pun juga bisa saling memverifikasi identitas. Aspek cyber security yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Data atau informasi ini bisa dijamin tersedia bagi pihak yang berkepentingan atau mempunyai otoritas untuk memperoleh data tersebut. Ketiga aspek cyber security ini yaitu confidentiality, integrity maupun availability ini dapat dilakukan dengan memerlukan pengamanan terhadap data atau informasi. Ada banyak sekali siapa yang berkepentingan terhadap cyber security. Pertama, kita sendiri sebagai end user atau yang menggunakan data atau informasi. Lalu ada organisasi tempat kita bekerja yang memberikan fasilitas menggunakan layanan untuk membantu kita melakukan aktivitas secara digital. Lalu ada service provider, baik itu penyedia layanan jaringan internet dan infrastruktur aplikasi atau software yang memberikan keamanan pada end user pada saat menggunakan jaringan internet. Lalu ada juga dari pemerintah yang memberikan perlindungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan terkait dengan cybersecurity. Serta ada institusi pendidikan yang dapat memberikan bekal literasi digital dan keterkaitannya atau relevansinya dengan bidang lain sehingga kita mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai cybersecurity. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas digital dengan lancar dan aman. Ada banyak isu yang terkait dengan komunikasi daring secara teknis, yaitu yang pertama mengenai konektivitas internet yang belum lancar atau terputus-putus. Bisa jadi tidak semua tempat di Indonesia pada khususnya ini mendapatkan sinyal internet yang baik jika menggunakan jaringan nirkabel. Lalu ada juga isu terkait dengan kuota data. Kuota data yang diperlukan untuk mengakses internet bisa jadi tidak sedikit sehingga memerlukan suatu perencanaan kebutuhan data. Jangan sampai di tengah-tengah komunikasi daring tidak bisa akses internet, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan jelas sehingga diperlukan suatu pengulangan penyampaian informasi. Isu komunikasi daring yang lain ini terkait dengan soft file yang tidak bisa dibuka atau terdeteksi malware. Lalu ada isu komunikasi daring yang lain mengenai phishing, yaitu merupakan suatu bentuk penipuan untuk mendapatkan informasi yang rahasia. Hal yang menjadi ancaman ketika akses internet itu adanya suatu malware. Malware ini suatu program komputer yang bisa masuk tanpa pengetahuan kita ke sistem operasi komputer kita sehingga dapat mengganggu kinerja sistem operasi komputer. Ada juga program komputer yang hanya memonitor aktivitas saja dan bahkan ada juga yang dapat mengambil data atau informasi dari komputer kita. Ada berbagai macam malware yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti virus, worm, trojan, spyware, dan adware. Ada berbagai cara untuk melindungi data atau informasi digital secara umum. Pertama, terkait dengan email. Ketika kita membuka email, jangan sembarangan klik tautan yang ada di email tersebut.
Lalu pastikan juga siapa pengirimnya. Aplikasi ataupun program komputer yang kita unduh ataupun install itu berasal dari sumber yang legal, seperti dari Microsoft, Google Play Store, Apple App Store, dan yang lain-lain. Lalu ketika ingin membuka suatu website, usahakan untuk menuliskan website itu diawali dengan HTTPS daripada HTTP agar komunikasi itu terenkripsi dan terlindungi dari browser maupun server. Jangan lupa setelah selesai menggunakan internet, lakukan suatu pembersihan di browsernya. Lalu usahakan untuk selalu mengganti kata sandi atau password secara berkala dan menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Selalu lakukan update aplikasi atau program komputer kita. Kita juga dapat melakukan suatu enkripsi data atau dokumen sehingga dokumen itu tidak dapat diakses oleh orang lain dengan mudah. Hindari juga penggunaan jaringan internet publik atau hotspot. Komputer kita juga dapat kita lindungi dengan menggunakan suatu aplikasi internet security yang ada antivirusnya, anti spyware, ataupun yang lain.